Halo semua, balik lagi sama saya Peter di channel Berkat Bagi Bangsa-Bangsa. Ya, sekarang kita mau reaction lagi Serigala Kecil. Dan seperti kemarin, saya lupa saya judulnya apa ini. Kita langsungan aja lah ya. Ya, namanya juga reaction langsung ya. Nah ini 3 menit nih, 3,5 menit. Nggak pendek-pendek amat lagi. Halo semua, balik lagi ke channel Serigala Kecil. Hari ini Serigala Kecil mau bahas kenapa ya makhluk yang dinamakan human being, ya, manusia itu di planet ini ya makin bodoh. Oh, kayak berarti ya mungkin sambungannya kemarin ya. Kemarin kan kebodohan juga ya. Kalau nggak salah iya kebodohan juga ini. Dan ini sekarang berarti udah bodoh, kenapa semakin bodoh kayaknya ini. Kita tanya teman-teman ya. Teman-teman, boleh tahu nggak kenapa yang disebut sebagai manusia itu makin lama makin bodoh? Kalau menurut Sarka nih, ya, manusia makin bodoh itu karena semua orang punya hak asasi manusia, tapi nggak semua orang punya otak. Jadi pas dididik mereka itu bermasalah, ya. Tidak segampang mendidik herder, ya. Anjing herder mah kalau buat kesalahan bisa dihukum. Kalau manusia, jangan coba-coba lo, walaupun mereka seenaknya. Mau kamu hukum, gurunya bisa dipenjara. Apalagi kalau orang tuanya sama-sama ya nggak ada otaknya ya. Anaknya nggak dididik di rumah, di sekolah juga tidak boleh dididik. Itu akan menghasilkan koruptor-koruptor di masa depan. Ya, sama ya kayak yang pernah sering saya sharingin, yang udah bahas juga di channel saya di persekutuan, dan kayaknya juga ya ini pengulangan juga ya, kayaknya rasanya pernah dibahas ya ini ya, tentang ya dari kecil ya, pendidikan dari kecil ya. Kalau dari kecilnya nggak dididik ya, makin gedenya ya makin bodoh, karena dari kecilnya aja udah mengalami kebodohan gitu karena tidak dididik. Ya udah jelas nanti semakin besar pasti semakin gak dididik, jamin. Karena pengalaman jadi guru, semakin besar anak akan semakin susah dididik ya. Makanya mungkin logikanya arahnya seperti itu mungkin ya. Ya karena udah susah dididik, semakin besar ya semakin bodoh jadinya. Mungkin logikanya arahnya ke situ kali ya. Kalau menurut Kak Gren nih, ya, kenapa manusia bisa makin bodoh itu karena tontonannya. Lihatlah nontonnya mau di TV, mau di internet, mereka menyukai hal-hal tolol, hal-hal bodoh, hal-hal blow on. Contohnya apa sih? Contohnya orang-orang ya yang menipu, yang bikin viral, bisa jadi artis, diundang ke TV untuk ngobrol sana sini. Sedangkan yang berprestasi, yang bikin sesuatu yang hebat, mana ada di TV. Jadi semua orang mengukur kesuksesan itu dari seberapa kaya mereka menghasilkan dari mata pencaharian yang bodoh, gitu ya. Seperti kawin cerai jadi artis, seperti nipu jadi artis, seperti ngomong kasar jadi artis, gitu ya. Kalau mau jadi saintis kan mesti pakai otak ya, mesti sekolah yang bener, udah gitu mesti nulis jurnal. Tapi kalau jadi artis gampang, tinggal ajak ribut orang, viral, jadi deh artis. Makanya dunia makin bodoh. Udah gitu mereka yang bodoh ini lebih banyak beranak pinak lagi dibandingkan dengan yang pinter. Kalau yang pinter itu sibuk untuk memajukan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan manusia serta memajukan peradaban. Jadi
untuk punya anak itu mereka mikir banget. Sedangkan yang bodoh, anaknya kayak tikus, tahu nggak? Ya, nggak dididik udah gitu, jadilah koruptor-koruptor. Ya, jadi segitu aja ya kira-kira kenapa manusia bisa tambah bodoh. Ya, parah sih. Makanya saya ya bisa cek lah. Mungkin kalau ada yang tahu murid-murid saya, ada yang kenal murid-murid saya, coba cek aja. Saya selalu kasih tontonan yang bermutu, yang bermakna. Kayak filmnya Pursuit of Happiness atau Facing the Giant atau film tentang kisah nyata Mary Riana, film motivasi ya. Terus film tentang keagamaan itu saya selalu kasih tonton seperti itu. Dan memang benar sih, miris banget sih tontonan sekarang. Anak-anak murid saya juga suka cerita, wah lucu, ini sinetronnya begini, kalau mati nanti begini gitu. Aduh, parah. Terus yang nonton juga banyak lagi. Kayak film Jackass kalau dulu ya, zaman saya lah. Ya sekarang pun banyak lah model-model film seperti Jackass seperti dulu gitu. Dan yang nonton banyak. Heran saya nontonin kebodohan gitu. Buat apa gitu ya? Ujung-ujungnya kalau bodohnya keterlaluan malah tangkap polisi. Ya kalau orang biasa yang melakukan kebodohannya cuma kecil-kecil, tangkap polisi, nggak ada untungnya. Ya kecuali ya itu tadi, bikinlah kehebohan yang benar-benar besar. Itu mungkin jadi terkenal. Mungkin makanya itu jadi artis itu kayak. Tapi ya saya heran kalau ada orang yang tetap nontonin, ya gak ngerti lah jalan pikiran orang yang nontonin itu. Beneran gak ngerti saya mah. Apa manfaatnya? Apa ya yang bisa dipetik gitu kan? Saya kasih tontonan film motivasi itu banyak sekali yang bisa dipetik, banyak sekali yang bisa jadi bahan diskusi buat anak-anak saya gitu. Dan ya mereka mah senang-senang aja ya. Di sekolah nonton, refreshing kan. Tapi ya refreshingnya yang bermakna gitu. Banyak dapat ilmu dari sana. Nah yang kayak tontonan yang gak guna gitu, kayak Jackass gitu, saya gak ngerti juga ya. Apa coba? Ya mungkin kalau teman-teman tahu ya apa yang bisa dipetik, apa yang berguna dari tontonan semacam Jackass kayak gitu, ya bisa komen lah di bawah. Oh, jadi manusia di planet kita makin bodoh karena begitu ya. Manusia itu dibiarkan tidak punya otak. Sebenarnya kayaknya bukan gak punya otak sih, otaknya disimpan di gudang ya. Jadi otaknya gak dipakai. Takut baret kali ya kalau sering dipakai atau overheat. Jangan ditiru ya manusia yang di planet ini. Kalau di bumi gimana? Apakah manusia bumi pada waras? Semoga ya manusia bumi tidak nasibnya seperti di planet ini. Jadinya lebih pintar serigala nih daripada manusianya. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman. Nanti kita bahas yang lain. See you. Ya, amin. Semoga makin waras. Semoga. Ya. Sampai sekarang banyak masih saya nonton apa ya,
ya saya kan ngikutin berita ya. Beritanya juga saya cari yang positif teh susah lihat berita yang negatif adanya tentang kekerasan lagi, ya itu gak ngerti lah itu waras enggak itu teh, ya nggak tahu lah. Saya mah sekarang mah doanya Tuhan biar kami semua jatuh ke dalam keadilan-Mu saja, jatuh dalam karma masing-masing aja, karena kami udah nggak bisa berharap keadilan di sini lagi, di dunia ini lagi, udah susah berharap. Jadi biar kami semua kena karma, biar kami semua kena keadilan-Mu, jatuh dalam keadilan-Mu saja lah. Ya paling gitu sih dah, saya mau udahlah gitu aja. Dan gimana ya, udah susah. Barusan lihat berita orang dibegal, dia yang dibegalnya bela diri. Begitu bela diri malah jadi tersangka, coba kan. Pembegalnya gimana? Jadi saksi, coba. Gimana itu? Waras atau enggak? Gimana lah saya mah. Udah aja doanya kayak gitu aja, biar semua kena karmanya masing-masing aja lah. Semua yang terlibat ya. Yang terlibat di situ ya. Yang di situ terlibat, biar kena karmanya masing-masing aja lah. Biar Tuhan yang bekerja, karena buat susah ya ngarepin yang bertugas di sini untuk bekerja yang adil teh kebalik-balik. Orang dibegal gitu ya, malah jadi korban, malah jadi tersangka orang dibegal. Pembegalnya santai-santai aja. Nggak heran pembegal jadi makin berkeliaran karena nggak ada hukumnya. Ya enak aja begal aja. Begitu si korbannya bela diri, gua aman. Lu yang jadi tersangka, lu yang jadi di penjara, gua mah ngebegal mah aman. Bismillah, biar semua kena karmanya masing-masing. Amin. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.